Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Fatoni selaku dosen dalam mata kuliah ERP. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester enterprise. Jadi di sini pada kondisi bahan baku D itu terdapat kebutuhan kotor dengan pada periode satunya yaitu 25, selanjutnya 15, 30, 15, 28, 20, 20 dan yang terakhir yaitu pada periode 8 yaitu 23. Nah, di sini pada jadwal penerimaan persediaannya itu pada minggu ketiga yaitu pada periode ketiga yaitu 20. Jadi di sini persediaan di tangan itu yaitu 28 sebelum periode dan terdapat 3 di periode pertama yaitu didapat dari hasil pengurangan dari 28 dikurang 25. Selanjutnya yaitu adalah kebutuhan bersih. Jadi di sini kebutuhan bersih pada periode pertama itu 0, yang kedua yaitu 12, yang ketiga 10, 4 15, 28, 20, 20 dan 23. Nah, jadi di sini ini terdapat termasuk netting. Jadi pada lotnya itu 37 pada periode kedua, loting ini didapat dari hasil 37 dikurang 12, lot dikurang kebutuhan bersih. Nah, ya, dan juga di persediaannya itu dari hasil 25 ini dikurang 10 terdapat 15 di periode keempat 15 dan selanjutnya juga begitu yaitu 28 ialah didapat yaitu 68 pada periode kelima untuk lot dengan persediaannya 40, periode ke-6 20, periode selanjutnya 0 dan 0. Oke. Selanjutnya pada offsetting ini yaitu juga didapat yaitu pada periode pertama 12, selanjutnya 10, 15, 28, 20, 23 dan 0. Nah, di sini untuk periodenya yaitu lot yaitu ya lot sama dengan 3 bulan. Jadi di sini periode 1 itu tidak ada kebutuhan. Oke, selanjutnya ke kondisi bahan baku yang C. Nah, jadi di sini nih sama seperti yang sebelumnya tidak kebutuhan kotornya tuh 36, 130, 45, 84, 30, 60, 60, 69 yaitu didapat dari kebutuhan bersih pada kebutuhan bersih pada kondisi bahan baku D dikalikan dengan 3 untuk bahan baku di C. Nah, jadi jadwal penerimaan persediaannya itu di periode kedua itu ada 10, 10 dan periode kelima 15. Nah, di sini nih persediaan di tangannya itu 0 untuk semua periode. Selanjutnya kebutuhan bersihnya itu sama yaitu 36, 20, 45, 84, 60, 60 dan 69. Notnya juga begitu sama persediaan dan offsettingnya yaitu dimulai dari periode ke-0 yaitu 36 dimulai dari periode sebelum periode pertama yaitu 36, 20, 45, 84, 45, 60, 69. Selanjutnya di kondisi bahan baku untuk yang B. Ya, yang B. Jadi di sini kebutuhan kotornya itu periode pertama yaitu 12, 10, 15, selanjutnya 28, 20, 20 dan 23. Di sini hitungan lead time-nya yaitu 1 bulan. Nah, untuk jadwal penerimaan persediaan yaitu pada periode kedua yaitu 10, periode keempat 10 dan periode ke-6 20. Nah, di sini persediaan di tangan yaitu dimulai dari periode sebelum periode pertama yaitu 18. Nah, jadi persediaan di tangan yang selanjutnya itu didapat dari 18 dikurang 12 jadinya 6. Begitu juga yang selanjutnya. 6 0 0 0 0. Kebutuhan bersihnya itu dimulai dari periode ketiga yaitu 9, 18, selanjutnya 20 dan periode ke-7 23. Lotnya itu terdapat di periode pertama dan kelima dengan masing-masing 45. Oke, untuk persediaan di sini sudah
sudah di sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan total dengan jumlah 45, 36, 18, 43, 43 dan 20. Selanjutnya untuk offsetting yaitu pada periode periode 2 yaitu 9, selanjutnya 18, 20 dan 23. Nah, jadi di sini nilai lot itu menggunakan fixed order quantity atau yang biasanya dikenal dengan FOQ, Pak. Jadi di sini dengan nilai intuisi 45. Selanjutnya tuh di kebutuhan kondisi bahan baku A. Jadi kebutuhan kuartalnya tuh dimulai periode sebelum pertama yaitu 72, 40, 90, 168, 90, 120, 103 dan 138 pada periode ke-6. Jadwal penerimaannya itu dimulai dari periode ketiga yaitu 15 dan ke periode ke-6 yaitu 20. Persediaan di tangannya itu dimulai dari periode sebelum pertama yaitu 22. Selanjutnya buas kebutuhan bersihnya yaitu 50 sebelum periode pertama, 40, 90, 193, 90, 120 dan yang terakhir di periode ke-6 118. Nah, di sini untuk di lot yaitu yang periode pertama 26 ditambah 26, selanjutnya 26 tambah 26, di periode ketiga 26 dikali 3, periode keempat 26 dikali 6, selanjutnya 26 dikali 4, 26 dikali 4 dan 26 kali 5. Jadi untuk di persediaan ini itu terdapat 2 di periode pertama, selanjutnya 14, 2, 5, 19, 3, 15, 15 dan terakhir di periode 8 yaitu 15. Untuk offsettingnya didapat yaitu sebagai berikut. Jadi di sini memasukkan rumus EOQ yaitu dengan akar dari 2 kali D kali K per H. Nah, di sini untuk D-nya itu didapat dengan total 691 dan kan yaitu K 1500. Jadi di sini kalau untuk H-nya ini Pak 3000. Jadi dimasuk ke rumusnya 2 dikali 661 dikali 1500 per 300. Nah, jadilah dapat hasilnya 25,7. Digenapkan menjadi 26. Mungkin untuk kesimpulannya Pak, untuk produksi barang Denny harus menentukan jumlah yang diperlukan bahan baku ABC. Nah, jadi dalam menentukannya itu harus memperhatikan aspek yang berbeda setiap bahan baku. Kebutuhan bersih didapat dari selisih kebutuhan kotor dengan persediaan di gudang maupun di perusahaan. Sedangkan untuk loading didapat menggunakan metode POQ, OQ, load for load dan FPR. Nah, mungkin untuk perbedaannya tuh ialah ERP ini menggunakan sistem yang integrasi kan, yang didapat menghubungkan berbagai aspek. Nah, kalau selanjutnya tuh untuk ERP ini mendorong otomatisasi proses. Selanjutnya tuh ERP ini menggunakan the best of practice, yaitu memiliki komponen pembantu yang terbaik. Dan yang terakhir juga yang membedakannya itu ERP bersifat real time dan multi course. Terus adapun contoh yang kasus tersebut yaitu untuk mengatur jadwal atau janji temu antara pasien dan dokter. Nah, pendekatan RP mendukung jadwal otomatis yang mana dengan input data pasien, maka sistem akan merekomendasikan dokter yang tersedia. Sistem ini akan otomatis memberikan riwayat pembaca secara real time. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.